Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat online, bertemu kembali dengan saya Adi Tirta, mahasiswa STAI dari Tauhid Bandung. Insya Allah hari ini, dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengantar hukum Indonesia. Sebelumnya, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, tak lupa sholat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, singkat saja rekan-rekan, marilah sama-sama kita belajar bersama mengenai pengantar hukum Indonesia. Dalam pengantar hukum Indonesia ini ada beberapa hal yang memang perlu menjadi garis bawah atau perlu kita ketahui ya. Pengantar hukum Indonesia adalah studi tentang dasar-dasar hukum Indonesia. Ini meliputi sejarah hukum Indonesia, sistem hukum Indonesia, dan berbagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian dalam pengantar hukum Indonesia ini ada istilah dalam bahasa Belanda, rekan. Istilah hukum dalam bahasa Belanda yang masih digunakan dalam sistem hukum Indonesia termasuk wet, rechtspraak, dan jurisprudensi. Apa itu wet? Wet hukum tertulis seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, Rechtspraak atau sistem hukum secara keseluruhan. Kemudian Rechtspraak itu yurisdiksi atau kegiatan pengadilan. Kemudian dalam pengantar hukum Indonesia kita akan mengenal tata urutan perundang-undangan di Indonesia dan sejarah tahapannya. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia adalah hierarki hukum yang menentukan tingkat kekuatan dan keutamaan setiap jenis peraturan perundang-undangan. Pada masa kolonial, hukum termasuk dalam sistem Belanda ya. Dalam masa kolonial penjajahan di Indonesia ini, kita menganut hukum dari Belanda. Kemudian ada pasca kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Pada masa era reformasi, penekanan pada transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum. Nah, dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sendiri, rekan-rekan, ada hierarkinya ya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengenal hierarki ini pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 bahwa hierarki urutan perundang-undangan yakni dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, kemudian ada peraturan daerah provinsi dan juga peraturan daerah atau kabupaten kota. Kemudian di Indonesia ini ada mazhab hukum. Mazhab hukum yang berpengaruh di Indonesia adalah hukum Eropa kontinental yang mengutamakan hukum tertulis dan peranan hakim sebagai penerapan hukum. Hukum Eropa kontinental, sistem hukum yang berasal dari Romawi yang menekankan pada undang-undang tertulis. Nah, itu yang berlaku di kita. Termasuk ada juga hukum Islam. Nah, hukum Islam adalah hukum agama yang diterapkan dalam beberapa bidang seperti hukum keluarga dan hukum waris, juga termasuk ya bab pernikahan, perceraian dan sebagainya. Itu dalam masuk ranah hukum dan ada pengadilan tersendiri, yakni pengadilan agama. Kemudian ada hukum adat, tradisi hukum lokal yang masih diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah negara kepulauan, kemudian di sana banyak suku bangsa yang memang secara turun-temurun diwarisi oleh para leluhur, termasuk dengan sistem hukumnya. Jadi hukum adat ini di sebagian daerah itu masih berlaku. Misalnya di Jawa Barat ada suatu daerah namanya Kasepuhan Bina Resmi, Kasepuhan Cipta Mulia, itu masih menganut hukum-hukum yang memang diteruskan turun-temurun dari para leluhurnya begitu. Itu masih berlaku. Kemudian istilah hukum dalam bahasa asing dan Indonesia, ada istilah hukum dalam bahasa asing dan Indonesia yang umum digunakan dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya ada kontrak atau perjanjian, ada tort, perubahan melawan hukum,
liability, tanggung jawab, jurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu ya, litigation, perkara, statuta, undang-undang, konstitusi, seperti itu adalah secara singkat mengenai istilah-istilah hukum dalam bahasa asing. Sebenarnya masih banyak ya istilah hukum dalam bahasa asing, ini hanya sebagian contoh saja, seperti kita melihat hukum, ada istilah helicopter view. Nah, itu adalah bagaimana kita melihat hukum secara lebih luas. Kemudian ada peraturan seperti ius constitutum, peraturan yang sudah berjalan, ada juga ius constituendum, peraturan yang diharapkan akan segera terjadi gitu. Dan banyak istilah-istilah lain yang rekan-rekan bisa menggali karena istilah hukum ini Masya Allah ya sangat banyak. Kemudian penting memahami hukum Indonesia. Memahami hukum Indonesia itu sangat penting untuk semua warga negara karena pengetahuan tentang hukum membantu dalam menjalankan hak dan kewajiban. Menjalankan hak mengetahui hak-hak yang dimiliki sebagai warga negara seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berbicara, memenuhi kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia. Kemudian mencegah konflik, kita memahami hukum, membantu dan menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan damai, meningkatkan kesadaran hukum, membantu masyarakat yang sadar hukum dan berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum. Kemudian aplikasi hukum di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah hukum keluarga, ada hukum pernikahan, perceraian dan warisan. Itu juga termasuk ya, dan di Indonesia ada pengadilan agama yang memang concern dalam hal tersebut berkaitan dengan perceraian begitu ya. Ada hukum tersendiri. Kemudian ada hukum perburuhan, hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Seperti kemarin kami ya berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada hukum media sosial, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan hak privasi. Nah, ini juga termasuk ya hukum yang berkaitan dengan sosial media, karena ada peraturan perundang-undangan yang mengikat juga di sana berkaitan dengan UU ITE. Jadi kita tidak bisa sembarangan walaupun menggunakan media sosial, bukan berarti kita bebas melakukan sesuatu pelanggaran-pelanggaran yang bisa kita kerjakan di media sosial. Itu juga harus berhati-hati ya, karena ada hukum dan peraturan yang sudah mengikat. Kemudian prospek perkembangan hukum di Indonesia pada masa depan. Hukum Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan global seperti teknologi digital, perubahan iklim, dan ekonomi global. Hukum digital, peraturan terkait privasi, data, keamanan cyber, dan perdagangan elektronik. Ada hukum lingkungan, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kemudian ada hukum ekonomi, regulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kemudian ada penegakan hukum, ini yang memang lumrah ya, peningkatan kualitas, peningkatan hukum, dan akses terhadap keadilan. Siap, segitu rekan-rekan, itu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang sama-sama kita bahas hari ini ada manfaatnya dan juga bisa menjadi dasar untuk kita lebih jauh mengenal hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.